Juwika. Kemarin kan saya sudah minta Bu Juwika untuk mengumpulkan RPP tentang pembelajaran di kelas 1. Sudah saya teliti, ini juga sudah bagus, Bu Ika sudah lengkap dari tujuan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, bahkan penilaian, dan juga ada tes evaluasi hasil belajar. Nah, besok itu saya akan ke kelasnya Bu Ika untuk melaksanakan observasi proses belajar mengajar. Sudah siap, nih? Siap. Nah, besok itu Bu Ika akan melaksanakan pelajaran apa, Bu Ika? Pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang bersikap baik terhadap teman. Tujuan pembelajarannya banyak itu apa? Tujuannya itu melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan yang dialami dan dirasakan tokoh dalam cerita dengan baik. Terus yang kedua, melalui latihan berulang-ulang, peserta didik dapat membaca kata dengan suku kata mami-memo dengan benar dan lancar. Yang ketiga, melalui latihan dan diskusi, siswa dapat menulis kata dengan suku kata mami-memo dengan benar. Nah, itu semua bahasa Indonesia kan, ya? Mami-memo. Nah, tapi besok itu kan Bu Ika juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda. Apa yang sudah Bu Ika siapkan? Nah, nanti saya akan mengelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang satu itu dengan suku kata 2, misalnya mami. Terus yang kedua itu kelompok yang kedua itu dengan paten. Gitu. Jadi disesuaikan sesuai kemampuan anak-anak. Ini sudah dikelompokkan, kemarin sudah didata anaknya. Nah, untuk kemampuan sosial emosional, kan kita dalam pembelajaran kan juga melatih anak-anak supaya bisa mengendalikan emosi, bisa bersosial dengan temannya. Apa yang Bu Ika lakukan? Ya, dengan menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak, terus mengajak berdoa dan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila supaya anak-anak siap ya dalam menerima pembelajaran. Nah, itu sudah tujuannya. Nah, sekarang area apa yang hendak kita capai untuk pembelajaran besok? Ya, anak-anak dapat memiliki rasa empati, yang merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan anak-anak juga dapat membaca dan menulis dengan lancar dan benar. Nah, itu tujuan akhirnya ya. Nah, supaya tujuan itu tercapai, ya, anak-anak bisa memiliki rasa empati, anak-anak bisa membaca dengan lancar, bisa menulis. Strategi apa yang sudah Bu Ika siapkan? Ya, dengan cara membacakan cerita dan menyediakan berbagai gambar benda-benda yang bersuku kata mami-memo. Gambar-gambar ya. Ya mungkin kalau kelas 1 ditambah benda-benda yang ada di kelas, mungkin ya kan ada M itu ada meja. Iya. Nah, gambar dan benda-benda sempit. Ya, Bu Ika, semoga besok lancar. Amin. Persiapannya sekarang sudah matang. Terima kasih. Sampai ketemu besok di kelas, Bu Ika. Iya. Sama-sama. Di tempat duduk siap, gerak.
baru? Pernah. Pernah semua ya? Pernah. Ketemu dengan teman baru, biasanya sampai apa? Bertanya tentang nama. Terus apa lagi selain nama? Di mana rumahmu? Terus apa lagi? Ayo. Apa? Tinggalmu di mana? Iya, di mana rumahmu? Siapa namamu? Apa lagi? Ayo, Mbak Ima. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo, udah Mbak Ima saja, semuanya bisa jawab. Ayo, ketika bertemu dengan teman baru, biasanya tanya apa? Sampai punya adik apa enggak? Punya kakak apa enggak? Gitu ya. Nah, pokoknya yang terutama yang ditanyakan nama dan alamat ya. Apa? Mangga, manis. Terus apa lagi? Melon. Apa lagi? Nah, itu buah. Kalau sekarang nama dimulai dari huruf M apa? Maya. Terus apa lagi? Mami. Terus siapa? Mimi. Mumu. Terus Meme. Terus apa lagi? Momo. Nah, itu apa itu yang suku katanya Memo ya? Bisa semua? Ya, saya tanya Mamimu Memo, huruf vokalnya itu apa sih? Terus kalau huruf M-nya itu huruf apa? Konsonan. Pintar. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 109. Ayo dibuka semua 109. Buku kata apa? Memo. Ya, gambar di sini ada gambar bercerita tentang teman baru. Nah, di sini Mimi ingin menyapa Maya, tetapi Mimi malu. Mimi ragu, apakah Maya akan menyukai Mimi? Oh, Maya sudah punya teman baru. Lalu Mimi bisa bantu. Aku Mimi, aku Maya. Ini Moko, dia sedang apa? Berkenalan. Dan sekarang pertanyaannya Bu Ika ya. Nah, di sini anak-anak sedang bermain apa itu? Bola. Ya. Siapa nama teman baru Mimi? Maya. Terus dia ekspresinya bagaimana itu Maya? Mimi ingin menyapa Maya, tetapi yang malu siapa yang malu? Mimi. Saleh masih baru ya. Terus lagi, mengapa Mimi malu dengan Maya? Mengapa? Kenapa kok malu? Karena dia masih anak baru ya. Apa yang akhirnya dimainkan Mimi dan teman-teman barunya? Ayo pintar. Apakah kalian pernah malu seperti Mimi? Pernah malu apa enggak jika bertemu dengan teman baru? Enggak. Berarti sampean pintar ya, enggak usah malu-malu ya. Terus sebutkan nama teman kalian. Sudah tahu ini? Nama teman-teman kalian semua sudah kenalan? Sudah. Halaman 120 sudah? 120. Nah, di sini ada suku kata Mamimu Memo. Yang gambar ini loh nak. Sudah ketemu? Nah, di sini yang kata awalnya ma itu apa? Madu. Pintar.
saja yang huruf depannya ma. Itu apa? Ma. Madu. Terus apa lagi? Mobil. Berarti sampai sudah bisa ya. Mari sekarang kita membaca suku kata ma, mi, mu, memo bersama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Ma, mi, mu, memo. Sekarang saya tanya, huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau huruf awalnya M itu termasuk huruf apa? Konsonan. Suku kata yang hilang pada nama benda-benda yang ada di buku ini. Nah, ayo sekarang kita melengkapi. Saya tanya satu-satu ya. Ayo, sampai juga konsentrasi. Lihat bukunya masing-masing ya. Ayo, kali ini apa Mbak? Pinter. Terus ini Mbak Akila, ini apa nak? Pinter. Ini apa nak? Mulut. Pinter. Ayo, ini apa Mas? Melon. Melon. Ayo ini Mas, apa itu sebelahnya ini? Loh, apa? Merah. Terus ini pean Mbak. Ini apa? Meja. Pinter. Ini apa sayang? Iya, bumi. Terus ini apa? Lemari. Lemari. Ayo tinggal satu. Ini Mbak, pean ini apa? Merah. Alhamdulillah, berarti kelas 1 sudah bisa membaca suku kata ma, mi, mu, memo. Bu guru meminta anak-anak untuk membentuk kelompok. Nah, kelompoknya gini saja ya. Nah, bertiga ya. Nah, sekarang Ibu kasih kertas. Sebentar. Ini nak. Ayo ditulis nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompok ini loh, namanya sampean. Akila ini. Terus yang kedua Aska di sini loh nak, di kertas ini loh. Ayo ditulis dulu nama kelompok. Ditulis boten. Ini loh sama temannya. Nama kelompok. Wes, ngoten ae wes nama. 1 Via, nggih. Nama temane sampean dulu nah, 3 ini. Wes, ndak langsung 2. Bawahnya sini. Oh. Nama temane dhewe. Nama temane dhewe ini namanya sampean dulu Rafael, Ingrid, Aska. Tulis nama. Sekarang pertanyaannya dibagi sama Bika. Khusus untuk kelompok 1, ini sampean sebutkan 5 apa? 5 nama suku kata M. Terserah ma, mi, mu, memo, terserah pokoknya 2 suku kata untuk yang kelompok ini. Sekarang monggo sampai berunding ya sama temannya. Terus lagi untuk yang kelompok 2 ini sampean menulis 2 suku kata atau lebih dengan huruf mati. Nah, misalnya, ayo apa? Melon. Wes, sampean lanjutkan sendiri dengan temannya. Berunding. Ayo berunding. Untuk yang kelompok ketiga ini sampean menulis suku kata yang lebih dari 3 dan huruf mati. Misalnya matahari. Nah, monggo ayo sekarang sampai berunding sama temannya. Terus pesannya Bu Ika, selama sampean berdiskusi ya, sampean tidak boleh apa?
boleh tukaran, nggak boleh bertengkar. Ayo dirundingkan dulu sama temannya. Gimana? Bisa kan enggak? Bisa. Ayo tinggal kelompok yang ketiga. Ya, pesannya Bu Ika itu tadi, nggak boleh apa? Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Ika menyuruh salah satu anak untuk membacakan hasilnya ya. Kelompok 1 diwakili Mbak Fia ya. Ayo maju ke depan, dibacakan. Mbak Fia ini membacakan 2 suku kata. Ayo dibacakan. Apa saja? Yang keras? Matu, mata, Ya. meja, mumu, milo, mami, mimi. Ya, benar apa salah Nana? Benar. Ayo kasih tepuk tangan ya biar semangat. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang ganti kelompok yang kedua. Ayo Mbak Indri, monggo ke sini. Mbak Indri ini tentang 2 suku kata atau lebih atau huruf mati. Ayo dibacakan hasilnya apa saja? Melon. Mapan, mulut, merah, mawar. Benar apa salah Nana? Benar. Terima kasih. Ayo kasih tepuk tangan lagi. Ya, monggo silakan. Sekarang ganti kelompok yang ketiga. Ayo Mbak Ima, silahkan maju ke depan. Ya, kelompok 3 ini tentang suku kata yang lebih dari 3 atau huruf mati. Ayo dibacakan apa saja Mbak? Matahari, Ha-ha. mangga, nangis, melati, merpati. Betul apa salah Kak? Betul. Terima kasih. Ayo beri tepuk tangan. Ya, silakan. Ternyata kelas 1 ini sudah pinter-pinter semua ya. Iya pun. Dari pelajaran tadi sampai kan sudah menulis kelompok ya. Nah, sekarang dapat tugas dari Bu Guru. Sekarang sampean saya kasih soal, ini namanya tes evaluasi hasil belajar dari pelajaran yang sudah diterangkan Bu Ika tadi. Nah, sekarang saya kasih satu-satu. Ini melengkapi suku kata. Berundingan. Nah, ini individu ini ya. Nah, sekarang ini saya bagi ditulis nama sama nomor sampean. Nggak boleh contekan ya. Melengkapi kata yang hilang dengan suku kata apa? Mimu, memo. Nah, monggo ditulis. Yang bagus ya tulisannya. Kerjakan semua? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Nggih? Tapi nanti ditunjuk Bu Ika ya untuk yang menjawab, nggih? Nah, lengkapi suku kata yang hilang dengan mami, memo. Untuk yang nomor 1, ayo silakan Mbak Indri dibaca jawabannya. Yang nomor 1, Mobil. mobil. Betul apa salah Nak? Betul. Betul apa salah? Betul. Betul. Berarti suku kata apa? Mami. Mo. Ya. Nah, sekarang ganti yang nomor 2. Nomor 2 Mbak Tasya. Ayo Nak. Apa? Mulut. Berarti suku kata apa? Mu. Pintar. Sudah paham? Yang nggak bisa tolong nanti ditanyakan ya. Nah, ayo sekarang ganti yang nomor 3. Ayo Mbak Akila. Amadu. Betul. Mas L. Nomor 4 apa Mas L? Meja. Meja. Betul apa salah? Betul.
Ayo sekarang ganti nomor 6. Mbak Valen. Dibaca. Apa jawabannya? Matahari. Berarti memakai suku kata apa? Benar. Sekarang yang nomor 7, Mas Aska. Bumi. Bumi. Apa nih? Sekarang ini kan sudah selesai ya. Sekarang kita ambil kesimpulan tentang pelajaran tadi yang kita pelajari bersama-sama. Nah, tadi apa? Membahas tentang apa tadi? Suku kata. Suku kata mami, mimo. Terus apa lagi? Perasaan apa? Siapa Mimi ketika berkenalan dan menjadi teman baru. Bagaimana perasaannya? Malu ya. Terus kita tadi sudah mengisi apa ini tadi? Mengisi tes evaluasi ya. Nah, saya tanya sekarang, bagaimana perasaannya anak-anak ketika kita belajar bersama ini tadi? Bagaimana perasaan kalian? Bahagia, senang ya, karena sudah apa? Bisa belajar bersama-sama. Terus kalian juga sudah bisa menyebutkan kata benda ya, nama-nama benda dengan huruf apa? Suku kata apa? Ma, mi, mu, me, mu. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai ya, ini kan sudah selesai. Sekarang mari biar apa itu kita belajar tadi bermanfaat. Mari kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja baru kali ini kita bisa melaksanakan pendampingan individu yang benar. Saya tujuan saya di sini seperti biasanya ingin menggali bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut dalam pendampingan sebelumnya yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini. Jadi berdasarkan jumlah pemantauan, pembelajaran daring dan lain sebagainya. Saya akan mengevaluasi terkait masalah observasi dan juga ini sudah pra observasi sudah sesuai ini kalau saya lihat. Sekarang saya ingin melihat secara langsung dialog pasca observasi pembelajaran dengan teman sejawat ya. Mungkin ini berhubungan ya, nggak mungkin ya, memang ini berhubungan dengan PI 4 yang kemarin kan sudah kami contohkan bagaimana coaching PP terhadap CGP. Sekarang CGP mengcoachi dengan rekan sejawat. Silakan Bu. Bu Ika, alhamdulillah kemarin kan kita sudah melampaui 2 tahap ya, ada pra observasi, sudah kita lakukan observasi selama jenengan mengajar kelas 1 ya. Sekarang pasca observasi. Bu Ika kemarin melakukan pembelajaran pada pelajaran apa Bu Ika? Bahasa Indonesia Ini tentang teman baru. Iya. Dan tentang itu mencari suku kata namimu nimo. Nah, terus membaca anak-anak itu tentang 2 suku kata.
Terus ada dua suku kata atau lebih. Terus dan mengelompokkan anak-anak itu. Ada yang sudah bisa pakai, ada yang belum. Itu kemarin sudah kita laksanakan, tapi untuk tujuan percakapan kita hari ini itu kita sama-sama menganalisa, merefleksi hasil pembelajaran jenengan yang kemarin. Nah, sekarang menurut jenengan sendiri, pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan itu bagaimana, Rika? Kalau menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran itu sudah sesuai dengan modul ajar. Terus yang kedua, saya juga sudah mengelompokkan antara murid yang nggak bisa yang itu ya sesuai dengan kemampuannya. Terus yang ketiga, saya juga sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Ini berdasarkan berbeda-beda, pengelompokan sesuai dengan kemampuannya tadi. Itu Berarti menurut Bu Ika berarti Bu Ika sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar. ya sesuai dengan itu. Sesuai dengan SBT. Nah, kira-kira Bu Ika, jenengan kemarin itu apakah ada yang bisa dilakukan untuk anak-anak lebih semangat lagi? Itu kalau kemarin itu kekurangan saya ya itu cuma memacu sama buku paket. Nah, terus kalau bisa media gambarnya itu kemarin cuma di buku paket saja. Kalau bisa membuat gambar ya seperti di print atau membuat benda-benda konkret, nah dibuat acuan ke anak-anak itu. Jadi ya kalau kemarin ya kurang masih ada kekurangan, masih ada yang perlu diingatkan. Sebenarnya Bu Ika tadi kan sudah sesuai dengan modul, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan tadi, dan tapi masih ada kekurangannya tentang media pembelajaran tadi. Apakah Bu Ika kemarin diingatkan lagi sudah memasukkan pembelajaran KSE, sosial emosi? Sudah, kalau menurut saya sudah ya. Iya. Nah, waktu anak-anak melakukan pembelajaran kelompok itu saya sudah mengingatkan tidak boleh emosi. Terus kita harus rukun dengan teman meskipun kita berbeda pendapat. Nah, terus saling menghargai jawaban antara yang satu dengan yang lain. Kita tetap bekerja sama. Seperti itu. Jadi Bu Ika sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah memasukkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, dan yang terakhir Bu Ika untuk tindak lanjut selanjutnya pembelajaran yang ingin Bu Ika lakukan supaya anak-anak itu lebih semangat, lebih menyenangkan, itu bagaimana? Saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Contohnya apa Bu Ika? Contohnya itu apa ya? Misalnya apa ya? Ya misalnya gambar ya. Nah kita ngeprint gitu ya, di print. Terus kemudian itu apa itu ada gambarnya, misalnya gambarnya itu belum ada apa itu warnanya. Nah terus kemudian kita menyuruh anak-anak, ayo silakan kita mengerayon. Nah ini diwarnai ya, ini. Kalau ada gambarnya di print kan menarik, Lebih lebih menyenangkan ketimbang digambarkan di papan tulis. Atau hanya melihat di buku. Iya. Jadi jenengan selain mengajar itu tadi, tapi anak-anak langsung dapat ya, gambarnya, terus disuruh
mewarnai supaya menyenangkan karena memang anak kelas 1. Iya, soalnya masih kelas 1 biasanya gitu. Mintanya yang harus menarik. Terima kasih Bu Ika Ya, atas waktunya. sama-sama. Semoga untuk kedepannya lebih semangat Ya. dalam mengajarnya Amin. juga lebih baik, Iya, iya. menemukan media dan metode yang sesuai untuk anak-anak. Merdeka belajar. Oke, semangat. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ika juga, terima kasih ya. Setelah saya melihat secara langsung pasca observasi tadi, baik yang coach maupun yang puji itu sudah sesuai. Di sini yang perlu disiapkan adalah terkait masalah strategi yang mempersiapkan ya, kelas 1 ya, saya pahamnya kelas 10 ya, kelas 1 ya. Ya, kelas 1 SD itu memang beda dengan kelas 1 SMP, SMA. Yang kelas 1 tentunya belajar untuk membaca ya. Banyak sekali yang belum bisa membaca Bu. Kelas 1, Insya Allah sudah bisa semua. Tapi ya satu anak masih mengeja, tapi ya tidak apa-apa. Huruf itu sudah bisa semua. Berarti di sini nanti asetnya selain aset dari ibunya sendiri, kemudian aset anak-anak, aset sarpras mungkin ya. Aset sarprasnya di sekolah itu sudah punya proyektor itu? Sudah. Nah, itu bisa difungsikan kalau sudah dipeta-petakan anak-anak mana yang senang bercerita, senang dengan melihat visual atau senang mendengarkan, nah itu nanti bisa dilihatkan dengan proyektor dan sebagainya. Nah, kemudian nanti dalam suku kata mamimu memo ibaratnya itu kan bisa dijabarkan yang bisa bermakna. Ma itu berarti awalan dari mungkin mama, nah mama itu siapa dan lain sebagainya, itu bisa diartikan. Nah, nanti kan kalau sudah melihat dengan proyektor, anak yang selama ini kan awalnya belum mengerti dengan proyektor, lihatnya hanya TV dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan dengan cerita-cerita berbentuk animasi. Itu mungkin akan menambah daya tarik dan strategi caranya anak termotivasi untuk belajar. Oke, terus Bu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di tahap terakhir Bu ya, bagian pendampingan di sini. Setelah saya melakukan refleksi ya terhadap pendampingan saat ini adalah modul-modul yang terakhir Bu ya. Nah, setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Ibu paling Ibu sukai dari materi-materi yang diterangkan? Yang paling menarik ini, materi yang paling menarik itu KSE saya dulu, kompetensi sosial emosional, karena itu berdampak pada diri saya sendiri. Untuk mengendalikan emosi, mengetahui diri, bagaimana cara berrelasi dengan orang, berkolaborasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu sangat sesuai dan sama saya butuhkan itu. Langsung dengan ke pembelajaran di kelas ya. Untuk mungkin modul yang 3 ini kan berkaitan dengan kepala sekolah, membuat program dan sebagainya. Apakah itu merasa nggak disukai atau mungkin yang membingungkan atau gimana? Untuk modul 3 ini suka, tapi kalau tidak yang paling suka itu juga penting untuk coaching ya, supervisi akademik, terus pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan aset atau kekuatan, membuat program supaya anak bisa menjadi pemimpin pembelajaran di student agency, itu juga penting. Dari semuanya ada sekitar beberapa modul ya, kita sebutkan, mungkin kita referensi dari awal. Modul 1 itu terkait tentang filosofi belajar dengan modul yang kedua terkait tentang visi ya, bergerak, dan yang ketiga ini tentang kepemimpinan. yang pertama yang kedua terkait nilai peran ya, Satu jalan ya, dari
kedua ya, nilai dan peran guru penggerak. Nah, kemudian 1.3 baru gizi, kemudian 1.4 budaya positif. Ya. Ini modul 1 dengan modul 2 ini masih saling berkaitan ya, dengan pendidikan, KSE, kemudian coaching dan supervisi. Baru kemudian modul yang 3.1, 3.2, 3.3 ini terkait kepemimpinan, mungkin nanti akan sangat-sangat membantu ibu pada saat itu menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Baiklah Bu, di sini saya juga ingin mengingatkan diskusi dari evaluasi nanti ya, yang perlu disiapkan pada saat pendampingan individu yang benar ya. Nanti apa yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama menentukan jadwal diskusi dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor yang mana di sini banyak sekali, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi terakhir besok ya, pada pendampingan individu yang keenam. Kemudian membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan, kemudian mengumpulkan hasil pemetaan. Setelah itu nanti diketahui, maka akan dicatat dalam jurnal komunikasi yaitu dalam LMS. Ya. Apapun bentuk nanti semuanya harus ada dokumentasi. Ya. Ini adalah untuk pendampingan yang terakhir sekitar 2 minggu. Ya. Siap ya Bu ya? Nanti ini supaya tidak berhenti dipersiapkan sebenarnya. Ya. Sebenarnya Bu, pertemuan kali ini mudah-mudahan pendampingan individu yang kelima ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, ya Allah.